بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwani fillah azakumullah. Di antara masail jahiliyah yang ke-10 adalah khida'u ahli sarwah bi sarwatihim. Setelah kemarin yang ke-9 adalah inkhida' ahli al-quwwah, maka yang ke-10 adalah inkhida' ahli sarwah. Memang mirip dengan yang ke-9 dari kebiasaan-kebiasaan jahiliyah, yaitu mereka tertipu dengan kekuatan-kekuatan. Maka mereka kaum jahiliyah selalu berdalil dengan satu bangsa yang terkenal kuat atau satu kaum yang terkenal kuat dan kehebatannya. Dan mereka menyatakan kaum tersebut kuat, hebat, tapi tidak beragama dengan agama ini. Ini alasan mereka ahlul jahiliyah sebagaimana dibahas pada poin yang ke-9. Adapun yang ke-10, inkhida' ahlus sarwah bi sarwatihim. Tertipunya seorang atau satu kaum yang merupakan ahlus sarwah, yang memiliki kekayaan yang melimpah ruah. Mereka tertipu dengan kekayaannya, merasa kekayaan mereka itu bukti kalau mereka disayang Tuhan, bukti kalau mereka berjalan di jalan yang benar. Maka dikatakan oleh penulis al-ashirah al-istidlal bi'ata'id dunya ala mahabbatillah ta'ala. Di antara adat kebiasaan jahiliyah adalah mereka berdalil dengan pemberian-pemberian rezeki untuk menunjukkan kalau itu kecintaan Allah. Ini mereka berdalil dengan pemberian-pemberian bahwa itu bukti kecintaan Allah SWT. Ini sesuatu yang keliru, sesuatu yang salah, bahkan merupakan pemahaman jahiliyah. Karena Allah SWT memberikan kepada siapa yang dikehendaki. Kadang-kadang Allah memberikan kepada orang kafir istidrajan. Kadang-kadang Allah memberikan kepada orang kafir kekayaan agar dia tetap dalam keadaan kafir sampai matinya. Ini justru adab buat dia. Dan sebaliknya, kadang Allah SWT tidak memberikan rezeki kecuali sedikit kepada seorang yang saleh, yang dicintainya. Karena Allah SWT idza ahabba 'abdan ibtalah. Allah kalau mencintai seorang hamba, Allah akan mengujinya. Dan dengan ujian ini, orang saleh tadi akan terbukti keimanannya dan terbukti kesabarannya, terbukti tingginya tawakal dia kepada Allah. Dan Allah SWT membanggakan orang yang seperti ini di hadapan penduduk langit, malaikat-malaikat, dan penduduk bumi. Allah membanggakan orang-orang saleh tadi di hadapan penduduk bumi dengan apa? Dengan Allah uji dia. Idza ahabba 'abdan ibtala. Kalau Allah cinta kepada seorang hamba, Allah uji dia. Maka dengan ujian-ujian itu dilihat oleh manusia di dunia, orang ini betul-betul sabar, tawakal. Orang ini betul-betul tabah.
kokoh kuat menjaga imannya walaupun dengan musibah demi musibah, kesulitan demi kesulitan dan seterusnya. Berarti dengan ini kekayaan bukan bukti kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Adapun jahiliyah sebaliknya menganggap kalau kekayaan itu bukti kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam surat As-Saba ayat 34 sampai 39. Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun." Tidaklah kami utus di satu desa pun dari seorang pemberi peringatan kecuali orang-orang mutrafun akan berkata, "Kami mengingkari apa yang engkau bawa." Kata Allah Subhanahu wa taala, setiap rasul diutus ke satu desa, mesti penduduknya dari kalangan mutrafun menyatakan, "Kami mengingkari kalian wahai para rasul." Siapa mutrafun? Al-mutrafun adalah orang-orang kaya, orang-orang yang merupakan tokoh-tokoh yang dibesarkan karena kekayaannya. Itu mutrafun. Berarti seringkali Allah utus para rasul di setiap generasi, ternyata para penentangnya justru orang-orang kaya. Mereka berkata, qalu, kata mutrafun, "Nahnu aktsaru amwalan wa aulada." Allah menceritakan ucapan mutrafun. Mereka berkata, "Kami lebih banyak hartanya, kami lebih banyak anak-anaknya, wa ma nahnu bimu'adzabin." Maka kami tidak akan menjadi orang yang diazab. Ini mereka berdalil dengan kekayaannya. Bukankah kami lebih banyak hartanya? Kami lebih kaya. Bukankah kami lebih banyak keturunannya? Berarti kami lebih kaya. Karena kaya di kalangan Arab itu dari dua sisi. Kaya hartanya dan kaya keturunannya. Karena keturunan menurut mereka adalah kaum yang akan mendukungnya, mengangkatnya, membelanya. Maka kaum mutrafun ini menyatakan bahwa kami diberi oleh Allah kekayaan dan banyaknya anak. Ini bukti kasih sayang Allah. Maka kami tidak akan diazab oleh Allah. Di dunia saja disayang, apalagi di akhirat nanti. Kata mutrafun. Apa kata Allah selanjutnya? Qul, katakan wahai Rasul. Jawablah ucapan mereka itu. Inna Rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Katakan pada mereka, wahai Rasul, sesungguhnya Rabbku membukakan rezeki kepada siapapun yang dikehendakinya, dan Allah menutup rezeki dari siapapun yang dikehendakinya. Di sini makna yaqdir adalah kebalikan dari yabsut. Yabsut membukakan rezeki, yaqdir mengurangi atau menahan rezeki. Maka Allah memberikan kekayaan atau kemiskinan itu bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia tidak tahu. Namun kebanyakan manusia tidak mengerti. Padahal Allah memberikannya sekehendak Allah. Kadang orang soleh diberi kekayaan, kadang tidak. Kadang orang kafir diberi kekayaan, kadang tidak. Allah memberikan kepada siapa yang dikehendakinya dan menahan dari siapa yang dikehendakinya. Nggak ada kaitannya dengan masalah tadi, masalah kasih sayang dan cinta. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum 'indana zulfa. Tidaklah anak-anak kalian, harta-harta kalian menjadi sesuatu sebab yang mendekatkan kalian di sisi kami. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kekayaan kalian atau anak turunan kalian menjadikan kalian dekat denganku. Illa man amana wa 'amila shalihan. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Faulaika lahum jazaa'ud dha'fi. Merekalah yang akan mendapatkan balasan yang berlipat-lipat. Bima 'amilu, dengan apa yang mereka amalkan. Wahum bil ghurfati aminun, dan mereka di dalam bilik-bilik dalam surga mendapat kenikmatan dan keamanan. Ayat berikut ini
menjelaskan tentang siapa yang didekatkan oleh Allah kepadanya. Siapa yang didekatkan ke sisi Allah atau di sisi Allah. Yang didekatkan bukan orang-orang yang diberi kekayaan tadi. Bukan orang-orang yang diberi anak turunan yang banyak tadi. La wallah. Justru kata Allah, orang yang akan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya adalah orang-orang yang amila salihan, orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Mereka lah yang akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat, dan mereka lah yang akan mendapatkan jannatul firdaus, jannah yang tinggi, dan mereka akan mendapatkan kenikmatan di dalam bilik-bilik yang indah dalam surga. Dalam keadaan aman, tentram, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah azakumullah, urusannya bukan kaya atau miskin, tapi urusannya beriman dan beramal saleh atau tidak. Orang kaya kalau beriman dan beramal saleh, dia akan dekat dengan Allah. Orang miskin, fakir, juga kalau beriman dan beramal saleh, juga didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah azakumullah, program utama dari para rasul adalah mengajak manusia untuk beriman dan beramal saleh. Maka program para dai, tugas para dai yang menganjurkan dakwah ilmu, tentunya harus sama dengan para rasul. Mengajak manusia beribadah kepada Allah, mengajak manusia beriman dengan benar, dan beramal saleh, beramal dengan benar pula. Beriman dengan benar adalah dengan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan beramal dengan benar adalah mengikuti sunnah ajaran Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini tujuannya para dai. Bukan mengentaskan kemiskinan, menarik kekayaan. Kita harus membuat program pengentasan kemiskinan. Kalau sudah diintas, sudah insya Allah kaya semua, bagaimana? Apakah kemudian dekat dengan Allah? Ikhwan fillah a'azakumullah, urusannya bukan kaya atau miskin. Kaya alhamdulillah disyukuri, miskin alhamdulillah disabari. Karena alhamdulillah ala kulli hal, dalam keadaan apapun. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, yang penting adalah justru iman dan amal saleh. Allah di sini menyatakan, wa ma amwalukum wala auladukum billadzi tuqarribukum indana zulfa. Tidaklah harta kalian, kekayaan kalian, anak-anak kalian, tidaklah itu yang akan mendekatkan kalian kepada Allah. Tetapi yang mendekatkan kalian kepada Allah adalah iman dan amal saleh. Kemudian Allah berfirman selanjutnya, walladzina yas'auna fi ayatina mu'ajizina ulaika fil 'adzabi muhdarun. Adapun mereka-mereka yang berupaya untuk menentang ayat-ayat kami, kata Allah, mu'ajizin, mereka tidak akan sanggup, mereka akan gagal. Ulaika fil 'adzabi muhdarun, mereka akan berada dalam azab terus menerus. Katakan, kembali Allah perintahkan kepada Nabi-Nya, katakan kepada mereka, kepada para mutrafun, orang-orang yang merasa kaya, merasa disayang oleh Allah, katakan kepada mereka yang ternyata menentang ajaran Allah, inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Sesungguhnya Allah, Rabbku, yang membukakan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya dan menahan rezeki dari siapa yang dikehendakinya. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh, dan apa yang kau infakkan maka Allah akan ganti. Apa yang kau infakkan dari sesuatu harta, fa huwa yukhlifuh, maka Allah akan ganti. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah lah sebaik-baik pemberi rezeki. Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pemberi rezeki. Dan Allah Subhanahu wa taala yang akan menggantikan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalannya. Jangan-jangan karena mereka mengukur seperti mengukurnya jahiliyah, karena kekayaan berarti kasih sayang, akhirnya mereka justru jadi bakhil, tidak mau menginfakkan hartanya karena berharap jadi kaya. Kemudian membuktikan, lihat saya kaya, berarti saya disayang oleh Allah. Lihat saya banyak hartanya, berarti Allah cinta sama saya.
Ini khonifidina azakumullah adalah tipu daya syaitan. Justru akhirnya dia mengejar-ngejar dunia, dan terus-menerus dia mencari dunia, menghabiskan umurnya, waktunya, kesempatan untuk cari dunia seluruhnya, dan kemudian dia menjadi bakhil, buku. Maka diingatkan oleh Allah sekali lagi. Di dalam surat ini tadi, 2 kali Allah sebut. Yang tadi Allah katakan, Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha' wa yaqdir. Kemudian ayat berikutnya, ayat setelah 2 ayat berikutnya Allah katakan, Qul, katakan. Ini kedua kalinya. Katakan Allah Rabbku yang memberikan rizki sekehendaknya dan menahan rizki sekehendaknya. Maka ikhwanifidina azakumullah, jangan kemudian upaya tadi, upaya untuk kejar-kejar dunia yang dikatakan ad-dunya jifah wa talibuha kilab. Dunia itu adalah bangkai dan yang mengejar bangkai adalah anjing. Ini menunjukkan bahwa dunia itu tidak ada apa-apanya. Dan yang mengejar dunia meninggalkan akhirat itu dikatakan sebagai kilab. Ini menunjukkan betapa rendahnya dunia. Maka Allah SWT menyatakan sekali lagi bahwa Allah akan memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Ma'an faktum, apa yang kalian infakkan, maka Allah akan ganti. Jangan bakhil. Jangan khawatir kalau engkau keluarkan di jalan Allah untuk sesuatu yang halal, sesuatu yang sunnah, sesuatu yang dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendukung dakwah, mendukung Islam, mendukung sunnah, maka Allah akan ganti. Membantu fuqara wal masakin, untuk kaum muslimin yang membutuhkan, membantu mereka, maka Allah yukhlifu, Allah akan ganti. Demikian Allah SWT mengingatkan agar jangan prinsip jahiliyah tadi membawa kepada perkara-perkara yang balal. Prinsip jahiliyah kaya berarti dicintai oleh Allah. Akhirnya mereka berlomba-lomba mencari kekayaan, justru meninggalkan agamanya. Maka rusaklah dia, hancur. Dia jauh dari agama dengan harapan dicintai oleh Allah. Ini jahiliyah. Kenapa dengan harapan dicintai oleh Allah? Bukankah kalau kaya berarti dicintai oleh Allah? Setelah itu bakhil, tidak mau mengeluarkan hartanya. Nanti saya jadi miskin. Kalau miskin berarti dibenci oleh Allah. Ini pikiran-pikiran demikian adalah pemikiran jahiliyah. Cara berpikir orang-orang kuno, orang-orang jahil, orang-orang bodoh di masa jahiliyah. Kemudian ayat lain Allah kisahkan dalam surat Al-Qasas ayat 46 sampai 50. Allah berfirman, "Wa ma kunta bijanibut tur idna daina walakin rahmatan min rabbik litunzira qauman ma atahum min nadhir min qablika la'allahum yatadhakkarun." Tidaklah engkau di janibut tur, di sisi bukit Tursina ketika kami memanggil, tetapi rahmat dari Rabbmu agar engkau memberikan peringatan kepada satu kaum, ma'atahum min nadhir min qablika, yang telah mendatangi mereka orang-orang yang memberi peringatan sebelumnya, sebelum engkau, la'allahum yatadhakkarun. Allah mengutus engkau untuk memberi peringatan kepada satu kaum yang kaum tersebut sudah pernah diberi peringatan oleh nabi-nabi sebelummu, agar mereka mau mengambil pelajaran. Walaula an tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim fayaqulu, dan kalaulah mereka ditimpa satu musibah bima qaddamat aydihim, padahal musibah itu adalah disebabkan tangan-tangan mereka sendiri, fayaqulu, maka mereka niscaya akan berkata, Rabbana laula arsalta ilaina rasulan, coba kiranya engkau mengutus pada kami seorang rasul, kemudian engkau mengutus pada kami seorang rasul dan kami ikut rasul tersebut, pada tabi ayatik, dan kami mengikuti ayat-ayatmu, wa yakuna minal mu'minin, sehingga kami menjadi orang-orang beriman. Perhatikan, kaum yang akan dihadapi oleh Rasulullah SAW, kaum yang sudah pernah diutus Rasul, mereka mengingkari.
Dan ketika ditimpa azab, apa kata mereka? Ya Allah, wahai Rabb kami, coba engkau utus kepada kami seorang pemberi peringatan dulu sebelum azab ini turun. Coba engkau utus kepada kami seorang Rasul, maka kami akan mengikutinya dan mengikuti ayat-ayatmu. Dan kami menjadi orang yang beriman. Itu ketika turun azab. Falamma ja'ahumul haq. Tetapi ketika turun kepada mereka atau datang kepada mereka kebenaran. Min indina, dari sisi kami. Ketika diutus seorang Rasul pada mereka membawa kebenaran, apa kata mereka? Laula utiya mithla ma utiya Musa. Coba kalau dia diberi seperti apa yang diberikan pada Musa. Awalam yakfuru bima utiya Musa. Bukankah dia dulu atau mereka dulu mengingkari apa yang dibawa oleh Musa alaihissalam? Lihat rewelnya mereka, kaum Yahudi Bani Israel. Ketika diutus Nabi Musa kepada mereka, mereka mengingkari. Ketika diazab, mereka mengatakan, coba kau utus dulu pada kami seorang Rasul. Ketika diutus lagi seorang Rasul kepada mereka, jawabannya, coba Rasulnya seperti Musa dulu. Dan yang dibawanya seperti apa yang dibawa Musa. Maka Allah katakan, bukankah kalian dulu mengingkari apa yang dibawa oleh Musa? Bukankah dulu kalian menentang al-haq, kebenaran yang dibawa oleh Musa alaihissalam? Awalam yakfuru bima utiya Musa min qablu. Bukankah mereka itu mengingkari apa yang Allah berikan kepada Musa sebelumnya? Qalu sihrani tadahara. Kemudian mereka berkata kepada Musa dan Harun, itu adalah dua tukang sihir yang membanggakan sihirnya. Wa qalu, dan mereka berkata, inna bikullin kafirun. Sungguh kami dengan seluruh itu kafirun, kami mengingkari. Allah ingatkan, bukankah kalian dulu mengingkari Musa dan menuduh Musa sebagai tukang sihir? Dan juga menyatakan kami ingkari semua yang kau bawa. Qul fa'tu bi kitabin min indillah. Katakan, fa'tu bi kitabin min indillahi huwa ahda minhuma ittabi'hu in kuntum shadiqin. Katakan, datangkanlah dengan satu kitab dari sisi Allah yang lebih membawa petunjuk atau lebih memberikan hidayah daripada keduanya. Ikutilah sesungguhnya kalau kalian orang-orang yang jujur. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian anggap yang dibawa oleh Musa adalah sihir, kalian bawakan dengan kitab dari Rabbmu, dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik dan lebih mendapatkan petunjuk dari apa yang dibawa oleh Musa. Tentunya mereka tidak akan bisa membawanya. Maka ittabi'u, maka itu ikutilah Musa kalau kalian memang jujur. Qala fa in lam yastajibu laka. Kalau mereka tetap tidak mau mengikuti dakwahmu, fa'lam, maka ketahuilah annama yattabi'una ahwa'ahum. Sesungguhnya mereka tidak lain kecuali mengikuti hawa nafsu mereka sendiri. Wa man adalla mimman ittaba'a hawahu bighairi huda. Siapa yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya sendiri, bighairi hudan, tanpa petunjuk dari Allah. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Sungguh Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Wa fi ayatin ukhra, di dalam ayat lain Allah berfirman masih tentang Musa dan kaumnya Bani Israel. Wa yaqulu Allah subhanahu, dan Allah berfirman, inna Qarun kana min qaumi Musa. Sesungguhnya Qarun adalah salah satu dari kaumnya Musa. Fabagha alaihim, tetapi dalam keadaan bagha alaihim, merasa tinggi di atas yang lain, merasa sombong karena paling kaya. Wa atainahu minal kunuz, dan kami telah memberikan kepadanya, kepada Qarun, perbendaharaan dunia. Ma inna mafatihahu latanu'u bil 'usbah. Perbendaharaan yang kunci-kunci gudangnya saja kalau dipikul oleh ulil quwwah, oleh orang-orang yang kuat,
mereka tidak akan sanggup. Idh qala lahu qaumuhu, ketika kaumnya, kaum Qarun berkata kepada Qarun, la tafrah, innallaha la yuhibbul farihin, jangan terlampau gembira, jangan bangga diri, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang membanggakan diri. Wabtaghi fima ataakallahu ad-darul akhirah, carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu darul akhirah. Ini carilah akhirat dengan apa yang Allah berikan kepada kamu. Dengan kekayaan yang Allah berikan pada kamu, berupayalah untuk mendapatkan akhirat. yakni dengan infak fi sabilillah, dengan mempergunakannya di jalan Allah. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan melupakan bagianmu di dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuatlah ihsan, berbuatlah baik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, memberikan kekayaan-kekayaan itu. Bersyukurlah kepada Allah dengan berbuat ihsan. Wala tabghil fasada fil ard, dan jangan membuat kerusakan di muka bumi, dan jangan mencari kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang merusak di muka bumi. Qala, Fir'aun menjawab, Qarun menjawab ucapan tadi, innama utituhu ala ilmin, sesungguhnya aku diberi kekayaan ini karena ilmu yang ada padaku. Min ilmin indi, yakni membanggakan bahwa kekayaan itu semuanya dari hasil jerih payahnya dan hasil kepandaiannya berbisnis. Innama utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya aku diberi semua ini karena kehebatanku dalam ilmu bisnis, dalam ilmunya. Awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi min al-qurun man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsara jam'a. Tidakkah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan orang-orang yang terdahulu sebelum dia? Orang-orang generasi-generasi yang lebih hebat kekuatannya dan lebih kaya. Aktsaru jam'an, lebih kaya dari Qarun. Wala yus'al an dunubihimul mujrimun, dan tidak perlu ditanya dosa-dosa orang-orang mujrim itu. Ini jangan pedulikan, enggak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka, orang-orang yang mujrimun, sampai akhir ayatnya. Maka ayat ini mirip dengan ayat sebelumnya dan ayat sebelumnya, bahwa mereka-mereka yang sesat menentang para rasul itu biasanya karena tertipu dengan kekayaannya. Bukankah aku ini kaya raya, berarti aku disayangi oleh Allah. Demikian pula Qarun menentang Nabi Musa karena merasa kaya. Demikian pula Bani Israel karena merasa disayang. Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Di Bani Israel, nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Kata mereka, kami adalah kekasih-kekasih Allah. Kekasih-kekasih Allah, anak-anak Tuhan, kata mereka. Abna'ullah, anak-anak Tuhan. Children of God, kata. Anaknya Tuhan, karena disayang. Siapa yang diberi manna wa salwa? Mereka, Bani Israel. Siapa yang diberi makanan dari surga? Bani Israel. Siapa yang dibelahkan laut untuk mereka? Musa dan Bani Israel. Siapa Bani Israel. Kalau engkau betul-betul Rasul, bawakan kepada kami seperti apa yang dibawa oleh Musa kepada kami. Bukankah kalian telah mengingkari Musa? Apakah sekarang mau mengingkari kembali Nabi yang berikutnya, Nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka mereka menganggap kekayaan, kelebihan tadi adalah tanda kasih sayang Allah. Semakin sombong Bani Israel, bukan semakin syukur, tapi semakin sombong. Jadi mereka menyatakan nahnu abna'ullah wa ahibba'uh, kami anak-anak Tuhan dan kekasih-kekasih Tuhan. Itu bukan tidak ada alasan. Mereka punya alasan. Siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala makanan dari surga? Kami. Siapa yang begini, siapa yang begitu, siapa? Disebut semua apa yang pernah Allah berikan pada mereka.
Padahal apa yang Allah berikan dari kekayaan itu bukan hanya kepada Bani Israel, bukan hanya kepada orang yang beriman, tapi juga kepada orang-orang kafir Allah berikan. Apakah berarti Allah cinta kepada orang kafir? Kalla, wallah, thumma kalla. Tidak sekali-kali. Sungguh Allah tidak memberikan karena cinta kepada orang-orang kafir yang diberikan kekayaan, kelebihan, yang diberikan kepada mereka berbagai macam kenikmatan duniawiyah, bukan karena Allah cinta pada mereka. Maka jangan kalian sombong, semestinya syukur. Wahai Qarun yang dulu maupun Qarun yang sekarang, jangan sombong dengan kekayaan kamu dan menganggap saya paling dicintai oleh Allah. Jangan. Justru sebaliknya, kamu harus syukur kepada Allah dan berbuat baik seperti Allah berbuat baik kepada kamu. Berarti syukurnya kamu harus lebih daripada yang lainnya, karena kamu diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuatlah ihsan sebagaimana Allah telah berbuat ihsan kepada kamu. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, dan carilah darul akhirah. Carilah akhirat dengan apa yang Allah berikan pada kamu, dengan kekayaan yang Allah berikan pada kamu, dengan kelebihan yang Allah berikan pada kamu. Cari akhirat. Ini khonibina azakumullah, nasihat kaumnya Qarun kepada Qarun. Nasihat yang baik, sehingga Allah sebutkan di dalam ayat-ayatnya ini bahwa mereka kaumnya berkata kepada Qarun, mestinya kekayaan yang kamu dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah, untuk mencari akhirat. Jangan kemudian malah merasa diri dicintai, kemudian melalaikan ibadah, melalaikan amal, merasa sudah tidak perlu lagi beramal karena sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika diajak oleh para dai, diajak oleh para rasul kepada kebenaran, mereka menolak dan menyatakan, apa? Kamu punya apa? Mana yang Allah berikan pada kamu? Kamu tidak diberi apa-apa oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah tidak cinta pada kamu. Sedangkan saya orang yang kaya raya. Berarti Allah cinta kepada saya, memberikan berbagai macam kelebihan-kelebihan. Ini cara berpikir ahlul jahiliyah. Demikian khonibina azakumullah. Kita lanjutkan insyaallah pada kajian yang akan datang, karena masih agak panjang. Subhanallah wa bihamdihi.